rezekinya bagus, gimana mau kehidupannya bagus? Buat Allah hitung-hitungan. Itu mukna yang katanya harganya 2 juta buat nanti lagi Idul Fitri. Padahal belum tentu ngalamin. Begitu. Pakai aja yang bagus. Disetor sama Allah, jadi Allahnya girang. Begitu. Rezeki dari Allah dipersembahkan lagi sama Allah. Jadi supaya bagus sama Allah tuh, yang cakep. Begitu. Untuk menuju solat kita anggap solat terakhir. Maka orang tuh kalau meninggal aja menghadap Allah kasih bedak. Begitu biasanya. Kasih bedak nggak itu? Kasih gitu. Jangan pakai pipa. Yang bagusan apa tuh ya? Ristra kayak apa? Namanya apa tuh ya? Nah ini suka jualan ini. Saya enggak paham. Iya Wardah. Apalah namanya itu. Banyak itu. Ya begitu. Iya. Jangan talak ya. Jangan. Iya. Jangan yang bagus. Mau ngadep sama Allah. Wih bagus. Iya. Lebih gitu ngapa buat orang? Iya. Lah kan kita mau sholat ini supaya kita juga menghadap Allah dengan tampilan bagus, supaya kita bagus sama Allah. Jadi kita setor sama Allah yang bagus demi mencapai kekhusyuan. Karena kata Imam Hasan Basri, sholat yang tidak konsen hatinya ama dapat pahala, ama dapat siksa, lebih dekat dapat siksa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kerja semau-maunya, ini beda di mata majikan dengan orang yang kerja maksimal, telaten, rapi. Begitu. Kita sebagai majikannya, kita punya karyawan selagu-lagunya. Bahasa kita orang sembrono, jorok. Ama yang rapi. Kira-kira yang kita demenin yang mana? Yang jorok nih didemenin, diomelin. Maka orang yang sholatnya jorok, hatinya kemana-mana, itu ama didemenin, ama diomelin, lebih dekat diomelin sama Allah. Sedang Allah tuh kalau ngomelin bukan kayak kita orang ngomong. Akhirnya kita hidupnya puyeng, kayaknya rada mampet-mampet. Itu begitu. Oleh karena itu, bagaimana kita harus berupaya sholat kita khusyuk, persembahkan kita sebagai hamba Allah, ama Allah, mengabdinya dengan tidak sembarangan. Kita kadang sembarangan, baju habis bekas masak aja jadi dipakai sholat. Itu tapi kalau dia habis masak tuh, kalau mau kondangan mah enggak jadi, dia harus ganti. Bener enggak? Jadi kayaknya Allah sama pengantin itu tinggian. Coba. Padahal yang ngasih rezeki kita adalah, yang punya surga adalah, yang kita harapin kebaikannya adalah, tapi ama Allah selagu sembarangan. Waduh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Musibah. Musibah. Bener kata Imam Hasan Basri, kullu sholatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Salat yang tidak ada khusyuk,
ama dapat pala, ama dapat palu, lebih dekat dapat palu. Dipalu, digebuk, diomelin. Itu begitu. Begitu. Jadi perlakukan sholat kayak bayi. Sholat itu kayak, jadi kita harus rapi merawat sholat kita, harus maksimal, dan ruh daripada sholat itu harus ada. Cuman masalahnya, kata Imam Haddad, setan itu luar biasa kalau orang itu sholat. Jadi jangan dikata setan itu adanya di pasar. Nggak ada. Di pasar tuh kagak ada setan tuh adanya di tempat-tempat kebaikan. Di majelis lah tuh setan, di masjid lah, di musola lah. Kita sholat itu setan banyak. Kalau di pasar mau nggak ada. Jangan dikata di pasar ada setan, nggak ada. Waktu anak buah setan mau ke pasar, mau menggoda tuh, ganggu dia, mau kemana? Ini setan kepada anak buahnya, mau ke pasar. Nggak usah. Itu ditegur. Nggak usah ke pasar. Mau ngapain? Godain orang pasar? Enggak, digoda aja dia mau, udah tergoda. Jadi yang kayak begitu nggak usah diurusin. Kata rajanya setan, ono yang diurusin mau yang sholat no, urusin. Itu yang diganggu di majelis tuh. Maka dari rumah mau semangat, mau ngapain? Mau ngaji, sampai majelis mau ngantuk. Jadi mata itu udah 5 watt aja. Begitu. Emang setanmu adanya di majelis. Di pasarmu kagak ada. Di tempat-tempat hiburanmu kagak ada. Kata setan bilang, dia nggak pakai digoda aja udah dia mau. Nggak usah diurus. Ngapain ngurus yang kayak begitu? Nih ngurusmu yang lempeng-lempeng nih. Bagaimana biar bengkok begitu. Maka setan itu, kata Imam Haddad, harisun ala an yasghalal mu'mina inda salatihi. Setan itu sangat ingin, kekeh, berupaya keras mengganggu orang mukmin kalau lagi ibadah, kalau lagi sholat. Itu ngeganggunya luar biasa. Sampai ada cerita, ada seorang ibu, dia punya dompetnya, tasnya tuh lupa naruhnya. Di mana ini tas? Padahal isinya ya duit, ya ATM, ya surat-surat berharga. Ada mas, ada di tas itu. Dicari enggak ketemu. Enggak ketemu. Dia udah puyeng nyari. Akhirnya dia datang kepada seorang ulama, sama kiai. Pak Kiai, saya ini lagi pusing. Kenapa? Saya punya tas, di mana itu? Lupa naruh. Sedang bukan masalah tasnya, di dalamnya itu banyak surat-surat berharga. Ya kartu ATM, ya segala macam itu ada. Jadi maksudnya, ya saya ini minta dikasih amalan. Bagaimana biar saya ketemu tas? Kata kiai, ya udah amalan yang ringan saja. Nanti ente sholat malam 100 rakaat. 100 rakaat. Kata kiainya. Iya, biar ketemu tasnya. Bacaannya, kata kiai, wis model potongan ente mebu, surat langganan aja. Apaan? Kul ya kulhu aja. 2 rakaat salam. Iya, 2 rakaat salam. Itu baru 5 kali salam, maknanya 10 rakaat. Ingat, tas di bawah kolong kasur. Kata setan tuh,
bisikin. Kata set, dilihat ibu ini jarang sholat malam. Emang jarang sholat malam. Ini tumben-tumbenan dia Ini kalau didiemin di rakaat sholat, mana khusyuk lagi, emang lagi hilang. Dia khusyuk banget sholatnya. Salam. Kata setan, kalau didiemin 100 rakaat, nih ganjarannya banyak nih orang. Kalau didiemin 100 rakaat, nih saya kasih tahu aja dah, kata setan. Maka pas udah 10 rakaat, 5 kali salam, kata setan, dibawa kolong kasur. Kata apa? Kata siapa? Kata setan. Jadi sholat pun rakaat kedua dikebut. Salam. Waalaikumsalam. Udah buka mukna. Lihat. Ada. Itu dompetnya. Dan tidak hilang barang sedikit pun. Alhamdulillah. Ini sholat mau diterusin lagi nggak sampai 100? Sebagai syukur sama Allah ketemu. Mau terusin nggak sampai 100? Hah? Enggak ya? Enggak. Iya, itu dikata. Ini Allah hebat. Bukan Allah, bukan. Tapi siapa? Setan yang bisikin. Sebab kata Imam Haddad, wasyaitanu la'anahullah harisun ala an yasghalal mu'mina inda salatihi. Begitu. Setan itu emang benar-benar kekeh bagaimana supaya orang tuh hatinya kagak konsen kalau lagi sholat. Ampe kata Imam Haddad, setan itu kalau gitu udah sholat apa aja kepikiran. Apa aja keingetan. Yang lagi enggak sholat kagak pas sholat. Ya Allah. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Apanya? Ampe yang namanya masakan udah dikasih garam apa belum, lagi sholat mah seterikaan udah dicabut apa belum, lagi sholat ingat. Pas lagi sholat enggak sholat enggak ingat. Pas sholat saya udah colokan udah sejabut atau belum ya? Itu lagi sholat ingat. Tuh kompor udah dimatiin. Itu lagi sholat. Coba. Kata kita ini cahaya sholat nih. Bukan cahaya sholat, setan ngeganggu kita dalam sholat. Ada aja lagi pengen khusyuk gerimis, jemur. Jadi ada aja. Jadi kita ini jangan-jangan masih dipanjangin umur nih sama Allah. Jangan-jangan karena kita masih kurang bekalnya. Sholat kita ini masih kurang. Jadi kita mendingan mikirin sholat kita yang kurang aja daripada mikirin yang gedek-gedek yang ini. Gak usah itu. Gimana supaya sholat kita ini khusyuk? Itu pikirin. Bagaimana khusyuk? Itu menonton TV, masya Allah, hening banget. Sampai anaknya, mak, berisik amat ini kamu ini. Duit ambil jajan. Itu lagi nonton TV. Sholat muka. Sampai apa saja yang kita nggak ingat, lagi sholat mah ingat. Emang apa setan kayak begitu? Punya tujuan supaya orang tidak boleh dekat dengan Allah. Tujuan setan itu supaya orang tidak dekat dengan, iseng dia masuk neraka sendiri, paling nggak dari Bintaro ada yang nyangkut. Tuh begitu saudara.
Ini nih yang pegelnya ini dalam sholat, mencari Makanya kalau kita sholat tuh mulut baca, telinga kita jangan dihafal, jangan sholatnya yang sholat alam bawah sadar. Tahu alam bawah sadar? Jadi sholat ini ruku. Jadi makanya yang enak kalau sholat tuh baca Fatihah, habis Fatihah habis surat nih, nanti ruku nih. Ini begitu aja dulu tuh. Pas ruku, nanti habis ruku i'tidal nih, hatinya ngomong aja begitu tuh di hatinya. Habis i'tidal sujud nih, biar jangan kemana-mana dulu. Caranya begitu aja tuh. Upayakan. Jadi habis umpamanya sujud nih, duduk antara dua sujud nih. Rukun sholat kata kita di hatinya duduk. Habis duduk nih, sujud lagi. Begitu terus di hatinya. Wis pakai begitu aja yang paling gampang. Kalau sudah dengan begitu tuh, nanti lama-lama nggak pakai diomongin begitu juga udah konsen kita. Jadi kenapa harus digituin? Biar hatinya nggak kemana-mana. Jadi hatinya mikirin rangkaian sholat sampai kita habis tasawuf akhir, ya muqallibal qulub dinik, salam nih begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, begitu supaya kita ini ada kekhusyuan dalam sholat. Coba nanti kita sholat tuh kayak begitu, sehingga kita bisa begitu amat tuh sholat. Iya, nyari khusyuk, supaya kita mempersembahkan diri kepada Allah. Bukan sekedar memberi. Jangan sampai ngasih ama kita punya mertua bangkai. Jangan. Tapi kita ngasihlah ama Allah ini yang bagus. Yang bagus. Jangan sholat kita enggak ada ruhnya. Kalau ruh sholat khusyuk. Lah kalau ruh sholat khusyuk, kalau ruh itu adalah ibarat kita orang nyawa, ada badan gak ada nyawanya, apa namanya? Hah? Bangkai namanya. Jangan sampai sedekah sama Allah bangkai karena sholatnya nggak ada ruhnya. Nggak ada ruhnya tuh nggak ada khusyuknya. Kalau sholat itu nggak ada khusyuknya, berarti yang disedekahkan bangkai sholat. Nah, bangkai. Kita ngasih orang bangkai, dapat pujian apa dapat celaan? Nah, begitu juga kita sholat nggak ada khusyuk, dapat pujian dari Allah apa dapat celaan? Tuh, berapa kali kita dicela oleh Allah dalam sholat kita seumur hidup kita. Maka sholat pelan, yang rapi, supaya kita khusyuk. Ini penting. Jadi bila kita kemudian hatinya kemana-mana dalam sholat, nah disitulah setan girang karena kita tergoda. Bila kita girangin setan, maka kita sama dengan gedekin Allah. Kalau kita gedekin Allah, maka ama pahala ama siksa lebih dekat siksa. Pelan-pelan. Kalau lagi ngewarung ngelayanin dulu. Jangan lagi sholat udah ini aja, ada yang beli nih gitu. Supaya yang khusyuk, tutup yang rapat. Maka handphone mati, itu mesot handphone masih aja bunyi begitu, enggak usah. Biar kita ini khusyuk, sebab ini adalah roh daripada sholat. Jadi Allah tidak menerima sholat kita hamba sampailah antara badan dan nyawa kita menyatu. Jangan hilang. Jangan badannya di sejadah, hatinya di masakan, di dapur.
Makanya wajar bila Rasulullah SAW ngajarin kita bagaimana supaya kita sholat ini adalah khusyuk. Jangan sampai badan kita ada di sejadah, hati kita ada di mana-mana. Maka Nabi banyak ajarin, dah kalau lagi masak dulu, jangan sampai mempersembahkan sama Allah bangkai, begitu yang enggak ada nilai di mata Allah. Ini khusyuk. Wis kita khusyuknya kelas rendah saja. Khusyuk kelas rendah itu apa yang dibaca oleh mulut diperhatikan oleh telinga dan direkam oleh hati. Biar gampang, kelas rendahnya kalau kita sholat habis Allahu Akbar baca doa iftitah nih, begitu. Doa iftitah baca a'udzu nih, habis a'udzu baca Fatihah nih, habis Fatihah baca amin nih, begitu. Artinya begitu. Seling habis amin baca surat nih, habis surat ruku nih, terus saja digituin dulu. Bila kita jalanin begitu 40 hari ndak putus, kayak begitu aja dulu tuh sholat kita untuk ngejar-ngejar khusyuk ini. Nanti tanpa ngomong begitu artinya nanti sudah terbiasa untuk konsen kepada Allah di dalam kita punya ibadah. Sebab sholat ini doa. Jadi bagaimana kita membaguskan berdoa dalam pengabdian kepada Allah. Oleh karena itu para ulama termasuk Imam Haddad ini, juga Imam Ghazali nyuruh sebelum sholat tuh baca surat Qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat. Jangan takbir dulu. Kalau ibu-ibu mau sholat pengen khusyuk, maka setiap sholat qomat dulu. Jangan main takbir, qomat dulu. Iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu dulu qomat. Habis qomat baru siap-siap baca surat Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Begitu. Udah begitu baca, tapi udah cukup ini aja, takut puyeng. Baca Allahumma atini ma ataita ibadakas sholihin. Bahasa kitanya, ya Allah berikan anugerahkan kepadaku kekhusyuan di dalam sholat. Habis itu bahasa ini saja, ya Allah berikan kepadaku kekhusyuan di dalam sholat. Baru artinya ngomong begitu, baru usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat. Allahu akbar. Ibu tangannya begini, ibu. Itu begitu. Terus aja sholatnya kayak begitu. Jadi biasanya kalau sholat baca surat Qul a'udzu birabbin nas belum? Baca alhamdulillah, baca Qul a'udzu birabbin nas. Nantinya dapetin kenikmatan. Jadi sholat itu enak banget nantinya, gitu. Supaya sholat itu enak, nanti dianugerahi sama Allah nangis dalam sholat. Kita sih sering juga sholat nangis waktu hilang barangnya, gitu ya. Waktu ada yang ngomelin nangis. Jadi bukan karena ingat Allah, bukan. Nantinya bakal dianugerahi kekhusyuan. Nangisnya ini keingetan Allah. Itu begitu. Keingetan. Kalau ibu-ibu sudah ke Madinah tuh,
waktu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh. Kalau pengen banyak menilai sholat, ibu bayangin aja tuh Madinah, paling enggak kuba hijaunya tuh. Apa yang ibu yang keingetan, tapi jangan tokonya, jangan toko, jangan. Kuba hijaunya. Kan kita lihat kuba hijaunya. Assalamu alaika. Kalau ibu udah ke Raudhah, tuh ingetin di Raudhah tuh, bayangin waktu itu. Hah? Iya gitu. Jadi biar ketemu sama Nabi. Waktu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah barakatuh. Salam sejahtera untuk engkau wahai Rasulullah. Begitu. Diupayain biar begitu. Begitu. Bayangin itu tuh yang assalamu alaika. Jangan bayangin kompor. Udah matiin belum? Waktu assalamu alaika. Bayangin itu aja. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tuh kayak begitu. Begitu. Itu penting. Wong itu ngobrol sebetulnya sama Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi itu kalau pakai bahasa kita orang, Assalamualaikum bu, begitu. Kalau pakai bahasa cara kita orang, ini cuman sama Nabi dari jauh kita. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu malaikat langsung kabarin sama Nabi, Nabi umatmu dari Bintaron kirim salam sama engkau. Nabi jawab waalaikumsalam. Kalau perempuan waalaikumsalam. Begitu. Nah, jawaban ini berkelas. Kalau ngomong jawaban Nabi, yang kelasnya waliullah mah, yang kelasnya wali terdengar sama dia punya kupingnya. Kalau yang kelasnya wali yang tinggi, begitu. Kayak Imam Haddad nih, terdengar. Kata Imam Haddad mah bahasanya itu, kalau saya salam kayak mayu Nabi rahmatullahi wabarakatuh enggak kedengaran sama kuping saya jawaban Nabi, saya ulang sholatnya. Orang yang tinggi. Kalau kita mengulang mulu nggak berhenti. Emang yang kita ingatnya bukan itu. Ini mau kelasnya. Tapi tahapannya kayak tadi. Ibunya. Tahapannya. Kayak tadi bagaimana? Habis waladolin, amin. Baca surat nih. Begitu dulu. Habis kufuan ahad, ruku nih. Begitu aja. Habis ruku, yang tidal nih. Gitu. Habis yang tidal, sujud nih. Artinya begitu aja dulu tuh. Nanti bisa kayak begitu. Kita nggak bisa nyampe ke situ kalau nggak tahapan ini dipakai. Tahapan supaya sholat kita jangan selagu-lagunya. Supaya persembahan kita sama Allah bagus. Kalau kita udah begitu tuh, nanti disambut sama Allah waktu kita meninggalnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang memiliki jiwa yang tenang, kau kembali kepada Tuhan, disenengin, diridhoi sama Allah. Silahkan fadkhuli fi ibadi, Anda masuk pada kelompok hamba-hamba Allah, yang mana hamba Allah ujungnya wadkhuli jannati, silahkan nikmati surgaku. Nah, itu tahapannya kayak begitu sholat. Jadi jangan kita dari dulu sampai detik ini sholat asal sholat aja. Kata kita, gue sudah banyak banget nih sholat, udah banyak kaya. Ini yang keterima yang mana ini? Begitu. Maka ini adalah hal yang penting di dalam kita sholat. Maka kenapa sesudah salam Rasulullah SAW ngajarin istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi
Kalau pakai cara kita bahasa Bintaro, istighfar 3 kali itu kalau pakai cara kita, Tuhan, ini persembahan saya untuk Engkau dari sholat asar yang saya kerjakan ini. Saya yakin banyak kekurangannya di sana sini, maafin saya. Itulah istighfar 3 kali. Faedah, maafin saya. Begitu, maafin saya. Jadi bukan sekedar astagfirullah nanti, bukan. Tapi ini punya makna. Bagaimana permohonan maaf kita kepada Allah dalam mempersembahkan sholat yang masih ingat jemuran, masih ingat masak, masih ingat apa aja. Itu ingat. Ini nih supaya kita ibadah itu punya nilai, punya makna. Ini yang paling penting di dalam kita sholat. Jangan kita sholat ngasal, asal-asalan, tapi harus punya nilai, harus punya makna, harus ada buahnya. Jangan sampai kita punya pohon doang tidak muncul buah. Kenapa itu? Ada orang nyolong-menyolong, sholat-mesolat. Ini namanya pohon yang kagak berbuah. Sholat itu menghantarkan kita untuk dekat dengan Allah. Untuk dekat dengan Allah. Sampai kapan kita sholat? Terus aja. Maka Nabi diajarin sama sholat sunnah itu untuk menutupi kekurangan kita pada sholat wajib kita. Ibarat jeruk beli 1 kilo, kita lebihin menjadi 1,5 kilo. Andai ada asem, dimaklumi sama yang beli. Jadi ditambahi qobliyah ba'diyah itu, andai ada yang asem sholat kita, gitu, biar dimaklumi sama Allah. Jadi sehingga itu yang kita cari di dalam kita ibadah. Pikirkan ini, kita minta sama Allah supaya kita sholat dianugerahi kekhusyuan. Makanya minta. Jadi habis qul a'udzu birabbin nas, kita minta Allahumma atini ma ataita ibadaka sholihin. Lah bahasa Arab ngapalnya puyeng. Kalau saya mau nggak demen bahasa Indonesia aja. Ya Allah, anugerahi saya kekhusyuan di dalam sholat yang saya mau kerjakan ini. Sebab yang ngasih naruh khusyuk adalah Allah. Biar hati kita ada ketenangan, di sana sholat kita ada kenikmatan yang luar biasa. Dari sana merasa kita bahagia, merasa kita senang, merasa kita banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji daripada kalamnya Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang ratibnya selalu kita baca itu, mudah-mudahan dengan karomahnya beliau mengkaji kitab-kitab beliau, kita pun juga dimudahkan jalan untuk bisa melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Amin ya rabbal alamin. Pun andai kita belum bisa khusyuk, teruslah kita sholat sampai Allah menganugerahi kita kekhusyuan di dalam kita punya sholat. Begitu. Dengan itu hidup rasanya bahagia dengan kebahagiaan yang tiada tara. Dia punya rumah, ndak ada nilainya. Dia punya mobil, ndak ada nilainya. Dia punya emas, enggak ada nilainya. Dia punya motor, enggak ada nilainya. Nilai yang tertinggi bila ada kenikmatan di dalam sholat, dan itu yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan dengan kita mengkaji nasihat Imam Haddad ini kepada kita,
dan Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan sholat sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Segini dulu kajian kita. Sebelum tanya jawab kita baca Fatihah. Ada infak sedekah untuk pembangunan pesantren sebanyak Rp500.000. Ini yang pahalanya diniatkan untuk almarhumah Ibu Amanah binti Zaman, almarhumah Ibu Tarjona binti Agung Suwondo, almarhum Bapak Yudi bin Munarji, almarhum Bapak Rahmat bin Dasuki. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelancaran usaha dan ikhtiarnya, dianugerahi anak keturunan yang soleh dan soleha, dan ganjaran pahalanya Allah sampaikan kepada almarhum dan almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah, senantiasa Allah alirkan limpahan ampunan rahmat dan keridhaan di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya dari materi ini sebelum doa, dipersilahkan. Iya. Saya terima kasih sekali pada Pak Ustadz penerangan sholat ini hari ini. Memang betul kita sholat itu kurang khusyuk. Mungkin kita memang masih di kelas menengah. Dan itu memang kegelisahan saya selama ini. Sholat wajib itu jarang sekali khusyuk selama saya bersolat sampai 61 tahun. Tapi kalau saya sholat sunnah itu jauh lebih khusyuk dibandingkan sholat wajib. Gitu. Dan jadi pelajaran hari ini betul-betul saya mendapatkan sesuatu bagaimana cara sholat yang akan lebih khusyuk, yang mungkin bisa diterapkan untuk kita. Saya rasa bukan saya aja, mungkin ibu yang lain pun sama. Yang bicarakan Pak Ustadz hari ini itu persis. Emang apa gambaran yang kita dapat selama sholat, Pak Ustadz. Jadi kita mungkin lebih ke arah ke neraka daripada ke sholat. Kita nggak tahu. Rasanya seperti itu. Saya sedih banget Pak Ustadz hari ini. Betul-betul sedih. Dan itu terima kasih sekali pelajaran hari ini betul-betul karena kita ini sudah sepuh semua. Arah ke sana itu saya sudah mencari-cari Pak Ustadz. Sholat khusyuk itu seperti apa? Kalau kita khusyukkan seperti Pak Ustadz tadi, ruku ini. Malah kita lupa berapa rakaat ya. Sudah berapa rakaat? 3 apa 2 ya. Nah itu mungkin yang memang kita ilmunya belum ada Pak Ustadz. Tapi ini mudah-mudahan dengan ajaran hari ini saya terutama akan mencoba untuk ke arah sana. Karena memang ini betul-betul tidak dapat saya ini selama 61 tahun sholat rasanya. Tidak dapat untuk ke arah ke sana. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih sekali. Kedua, satu lagi saya pertanyaan. Sholat mengkodo sholat, terutama asar. Setelah asar kan kita tidak boleh sholat kembali. Nah ini kalau mengkodo sholat ini seperti apa? Karena kalau kita mengkodo sholat pada saat saya sholat maghrib mengkodo asar, rasanya kok tidak pas. Gitu loh. Kalau masih sholat zuhur mengkodo asar, saya rada pas. Tapi kalau sholat subuh atau sholat maghrib mengkodo salah satu zuhur atau asar itu nggak pas. Nah jadi pertanyaan pada diri saya, apakah boleh setelah sholat asar ini mengkodo asar? Itu Pak Ustadz. Iya baik. Jadi begini, sebetulnya pas dan tidak pas ini standarnya adalah di agama. Standarnya bukan di kita. Qada salat itu adalah bentuk keinginan kuat kita untuk dekat dengan Allah. Jadi qada salat itu adalah salah satu pintu terbesar bagaimana supaya kita ada keintiman kuat, kemesraan, dirasa penuh bahagia hidup ini sebelum nanti merasa kebahagiaan di akhirat. Maka oleh karena qada ini adalah bentuk keintiman, pintu terbesar menuju keintiman dengan Allah, karena di dalamnya bimakna taubat,
Bimakna taubat, biar gampang di dalamnya bayar utang. Kalau bayar utang itu tidak ada ceritanya tidak pas. Saya ngutang sama bunda kita pagi jam 7, ngutang duit 10 juta buat saya bikin hajatan, kurang duitnya jam 7 pagi. Lalu kata saya ada duit tuh udah malam jam 7, kayaknya nggak pas saya ini bayar jam 10 malam ini karena utangnya jam 7. Jadi nanti bayarnya pas jam 7 aja. Jadi sama si tuan utang juga begitu. Kita datang ke rumah bunda kita jam 7 malam, jangan. Sebab ngutangnya jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi aja biar pas. Kira-kira begitu enggak kira-kira? Enggak. Diterima enggak dengan jam 7 malam kita bayar? Jam 12 malam? Emang apa? Bayar utang. Bayar utang itu niat jadi orang baik, jadi hamba Allah yang baik. Maka di maghrib, mau di isya, mau di mana saja, silakan. Yang ditanya, habis asar ini nggak boleh sholat. Sebetulnya pertanyaannya masih koma. Pertanyaan dan pernyataan agama ini harus utuh. Begitu. Artinya koma begini. Habis asar nggak boleh sholat, itu koma. Ada terusannya, sholat apa yang nggak boleh? Begitu pertanyaannya. Iya, sholat yang nggak boleh tuh ba'diyah asar. Sholat yang nggak boleh istikharah. Sholat yang nggak boleh tasbih. Sholat yang boleh banyak. Kapan? Tahiyatul masjid, gitu. Masuk masjid jam 4:30, udah sholat asar, boleh. Apalagi qadha, bayar utang, boleh? Boleh. 24 jam. Ini nggak usah pakai agama, pakai kita pun pas. Orang ngutang sama kita, dia mau bayar, kira-kira dikasih waktu nggak? Jadi ente bayarnya besok aja, begitu. Tapi dia pengen bayar, nggak usah. Kira-kira begitu nggak? Kalau sampai begitu, kira-kira tindakan benar apa salah? Salah. Maka Allah pun begitu. Maka bila ada orang qadha asar, itu habis asar, enggak apa-apa. Dan itu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau meninggalkan salat ba'diyah duhur, selalu qadanya habis salat asar. Nabi kalau kelupaan ba'diyah duhur, Nabi mah yang dikodok tuh bukan sholat wajib. Nabi mah sebab udah tinggi, sholat sunnah pun dikodok. Kita mah puyeng. Kita nih dari kecil sampai detik ini ninggalin duha berapa kali? Itu sunat dikodok. Apa nggak puyeng gitu? Tapi kan kita bukan untuk puyengnya. Emang Nabi mah udah tinggi, emang begitu dia malaik. Gitu. Tapi kita harus berupaya mendekati beliau. Nah, kalau Nabi habis asar itu yang dilakukan qadha salat sunnah. Itu habis asar. Itu Nabi. Maka lagi salat sunnah aja di qadha bandasar Nabi, kalau pakai logika apalagi qadha wajib. Wong bayar utang ini wajib. Tapi kalaulah barangkali ketidaknyamanan di hati kita, merasa kurang enak, dibalik saja. Begitu. Kalau hati kitanya kurang nyaman, dibalik tuh bagaimana? Qadha asar aja dulu, baru sholat asar. Begitu. Kan sama aja. Begitu. Dibalik begitu. Enggak apa-apa. Bagaimana kalau di maghrib begitu? Kalau di maghrib. Kalau teman-temannya sama pada punya qadha, enakan berjamaah. Sebab Nabi juga pernah qadha berjamaah. Jadi enak tuh berjamaah. Saya pernah temukan ada seorang ustadz di Jakarta ini, setiap malam Selasa kumpul itu dengan murid-muridnya, itu qadha, jadi sholat 17 rakaat. Habis itu dia tutup sholat tasbih baru wirid. Kerjaannya itu udah jalan dia 25 tahunan. Tiap begitu dia. Jadi ngajak bareng-bareng dia. Seorang ustadz itu. Jadi nanti dia habis malam Selasa kalau tidak salah itu. Dia
Itu jadi subuh nanti bangun lagi. Teman kalau begitu tuh pakai komat dulu di selingnya. Jangan nggak komat. Nyering kodo ini komat itu. Nanti bangun salat. Dia begitu. Cuman seminggu sekali ngajak, karena dia punya murid banyaknya preman-preman dari pasar. Jadi ditanya. Jadi maka diadakan sholat qadha berjamaah, dan itu Nabi lakukan. Gitu, dalam satu kasus karena pernah kesiangan Nabi juga. Namanya manusia. Begitu. Itu Nabi pernah kesiangan habis perang. Jadi kalau mengqadha 4 rakaat kita pernah mengqadha lagi 4 Biar kita itu paling nggak diselangi istighfar, biar kita nggak jenuh, Bu. Jadi kitanya nggak jenuh. Selangi sholawat kayak apa kayak atau istighfar gitu. Selingin. Supaya kita jangan jenuh. Jadi ada fresh. Kalau tempatnya boleh geser. Jangan satu aja. Umpamanya ibu di kamar, sejadahnya dari depan sana umpamanya kiblatnya sana, geserin dikit. Biar ada ini, enggak boring, enggak bosen, enggak monoton. Itu silahkan. Kayak begitu. Enggak apa-apa. Jadi kalau dirasa tidak pas di kita, kita rubah saja, minta sama Allah biar dikasih di hati kita pas. Sebab apa? Sebab ini bayar utang jam berapa aja jadi. Andai di maghrib qadha asar enggak apa-apa. Andai di asar qadha maghrib enggak apa-apa. Artinya di mana jiwa kita enaknya aja dah. Intinya dengan kita mengqadha aja itu udah luar biasa. Artinya upaya kita pengen dekat dengan Allah sudah setapak demi setapak kita lalui. Dan itu begitu. Memang Tuhan itu dekat. Cuman prosedur menuju Tuhan itu berliku. Jadi prosedur ini yang harus kita pelan-pelan lalui untuk menuju ke sana. Kenapa majlis itu saya suruh bikin ataqah, baca tahlil 70.000 tuh. Saya sering dulu di awal-awal kajian itu menyampaikan itu dengan pelan-pelan dapat 7.000. Itu sebetulnya untuk tujuan bagaimana teman-teman jamaah ini di dalam hidup ini merasakan kebahagiaan. Bagaimana biar dapetin itu enaknya dekat dengan Allah. Sebab itu tahapan-tahapan yang harus dilalui. Disebut ataqah kata orang. Orang dulu nunggu mati dulu baru pakai kacang kedelai. Gitu, jangan nunggu mati. Gitu, kacang kedelai baca kulhu sampai 100.000 kali. Itu ada tahapan diatur. Ini namanya disebut jalan untuk menuju kepada Allah. Ini Habib Abdul Haddad ini dengan jalan yang termudah. Sebab torekat yang tercepat adalah torekat Sadah Ba'alawi namanya. Jadi torekat habaib gitu. Habib ini paling cepat jalannya menuju kepada Allah. Jalannya. Maka paling enak kita mengikuti Habib ini nih, wali-wali. Jadi ini jalan yang paling cepat untuk menuju Allah. Kalau saya ini secara pribadi ngajaknya ke tauhid, fikih, gitu, akhlak. Karena memang perputaran ini yang kita sebetulnya krusial dalam hidup. Bagaimana mendandani konsentrasi kita dengan Allah. Kalau kita udah konsen dengan Allah, akan menjadi enak hidup kita. Contoh begini, kayak ini namanya apa ini nih? Tatakan piring, baik piring. Ini piring nih ada yang nyela. Ini piring jelek banget, ada bilang begitu. Orang-orang kampung nyela, ini piring jelek banget. Kira-kira piring ini marah nggak dikata begitu? Marah nggak? Nggak pernah marah. Jadi yang marah siapa? Yang punya. Jadi ibu pernah dengar nggak ada orang, ada piring waktu dicela, ini jelek nih piring, ini piringnya marah. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Nggak pernah dengar? Nggak pernah. Di kampung kita nggak ada. Nggak ada. Nih kita punya hidung pesek.
Lalu kemudian ada yang bilang, pesek lo, marah nggak? Katanya nggak pernah dengar. Gitu. Ada yang bilang, pesek lo, marah nggak? Loh, nggak marah. Yang kudunya marah Allah. Ngapa kita marah? Karena kita belum nyampe sama Allah. Perasaan kita nyiptain diri sendiri. Kan saya cuman contoh biar gampang memahami agama, maksud saya. Contohnya di piring gitu. Kita ini sama dengan piring. Allah itu sama pemilik piring. Begitu. Jadi pemilik kita Allah, pemilik piringnya dia. Nah piring gak marah, yang marah yang buat. Biarkan Allah yang marah. Orang kata apa, terserah dia. Yang penting ada Allah. Nah ini bagaimana sholat itu yang tadi seperti demikian. Maka qada mau dimanapun, enak ataupun tidak enak resep, ini hanya faktor kita kebiasaan. Tapi kalau sudah dijalankan, lama-lama menjadi enak. Begitu. Lagi ayam saja yang kita doyan. Doyan gak daging ayam? Doyan. Terus dimakanin terus tiap hari. Bosen gak? Bosen gak? Bosen. Apalagi ibadah yang kita kurang doyan. Itu yang menjadi nggak enaknya kadang di badan kita. Itu lagi yang kita doyan aja, itu bosen. Apalagi yang kita masih belum doyan jiwa kita. Maka tahapan yang seperti bunda kita lakukan itu adalah tahapan yang mulia. Silakan saja. Namun bila terganggu hati kita, merasa tidak nyaman, qada asar, habis sholat asar dibalik. Jadi qada sholat asar dulu, baru kemudian qomat sholat asar. Begitu saja. Kan jadi kita enggak sesudah asar kalau kita masih kurang nyaman gitu. Itu saja sih saran kami. Iya sama-sama. Allah alam. Sudah? Baik. Oh ya. Iya tinggian qada. Kalau ditanyanya begitu mah, dibandinginnya qada sama qabliyah ba'diyah, tinggian mana? Jadi bahasa gampangnya gini, sedekah sama bayar utang. Lebih senengan mana kita dikasih? Iya, kenapa bayar utang? Wajib. Kalau sedekah sunat. Kalau kita sedekah melulu utangnya nggak kita bayar, berkurang nggak utangnya? Enggak, begitu. Itu gambaran antara sunat dengan wajib, begitu. Itu begitu. Tapi boleh semuanya, silakan saja. Kalau kita mau sholat sunnah monggo saja, tapi intinya qada lebih tinggi. Jadi sholat sunat 70 kali salam, ama qada sekali masih tinggian qada. Jadi sunnah kita setahun tahajud nih. Tahajud kita setahun, setiap malamnya 10 rakaat. Enggak berhenti-berhenti tuh, karena kita enggak main sampai setahun. Begitu tuh. Ama qada subuh dia yang dia tinggalin, kerjain, ganjarannya masih tinggian qada dia. Subuh sekali. Ama sholat sunat tuh yang setahun itu. Begitu. Itu begitu. Gitu. Emang begitu. Itu kalau mau mencari nilai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Nilainya demikian. Jadi tapi boleh. Silakan saja. Saya mencari yang banyak aja. Ya enggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau umpama kita mau qada, silakan. Begitu. Dan itu memang harus sebuah kewajiban. Tapi tentu qada itu artinya bayar utang bahasa Bintaronya. Kalau kita punya kalau enggak mau enggak usah. Iya, jangan kalau nggak punya utang. Itu kan qada tuh artinya bayar utang. Iya begitu. Iya begitu. Maka caranya yang enak begitu. Saya pertama kali ke Jakarta tahun 99 akhir Desember, saya injak Jakarta Bayoran itu. Seminggu saya ketemu, udah meninggal orangnya sekarang,
Allah yarham, namanya Pak Suroso, orang Jawa yang tinggal di Jiung di Kemayoran. Beliau itu habis sholat asar di Masjid Muallim Safi Adam itu, habis salam minggir lalu sholat, lalu kemudian sudah salam selesai kami dekati Pak Roso gitu, karena kita nggak bisa nyalain orang begitu, nih sholat apa dia kan begitu. Jadi kan kita nggak bisa, jadi saya deketin, Bapak kalau boleh tahu tadi sholat apa ya? Dia bilang, Ustadz saya ini sholat qadha. Ya lah, maklumlah Bapak zaman dulu, kata Pak Rosok nih, bengal kata dia. Jadi dapat ajaran nih sama guru Muallim Safi Adami, nih Bapak nih habis dohor qadha dohor, habis asar qadha asar, habis maghrib qadha maghrib, habis isya qadha isya, habis subuh qadha subuh. Bapak nih, dan Bapak nih udah jalanin udah 25 tahun gitu. Jadi lumayan 25 tahun lunas begitu. Artinya enggak putus tuh begitu aja tiap hari sejak kenal Kiai Safi Adami. Jadi waktu itu udah 25 tahun. Jadi terus aja begitu terus aja begitu. Artinya kan tidak berat. Dulu kalau kami cerita tentang hubungan kodok seperti ibunda kita ini berdua, pertanyaan ini sambungannya, dulu saya bingung sama guru ini, sebab kitab yang kami temukan itu dan juga dari guru-guru yang lain itu pokoknya kudu kodok aja dah begitu, nggak boleh ini nggak boleh itu begitu peraturannya. Kalau orang punya utang kudu qadha aja, ini ringan begitu, habis dohor qadha, asar qadha asar, begitu kan ringan terus. Ibu mau duha ada ringan begitu. Sebab saya pikir dalam pikiran bertanya tidak berani sama guru, tapi saya terus cari itu, ini dari mana ini guru ini gitu. Saya dulu menyampaikan ini ijtihad daripada Kiai Safi Adami, sebab saya belum temu. Lama-lama Ki Imam Haddad ini ketemu. Ada satu kitab beliau yang besar namanya Nashihud Diniyah. Beliau sampaikan begini aja, caranya yang mudah aja, jangan diperberat. Oh, guru ini dari Imam Haddad ajarannya, jadi ringan. Habis dohor qadha dohor, asar qadha asar. Jadi kita nggak berat. Ibu mau nonton TV dah, itu sebagai hiburan begitu. Ibu mau jalannya jalan gitu. Tapi real di kitab-kitab memang nggak begitu bunyinya. Itu yang di kitab-kitab semuanya itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu aja dulu, dan kita nggak kuat jiwanya. Maka ini ada solusi bagus, dan ini yang suka saya sampaikan di majelis-majelis dari apa yang beliau sampaikan, yang pada akhirnya Imam Haddad menyampaikan di dalam kitabnya. Udah begitu aja dengan tahapan. Jadi yang penting diingetin mulainya aja. Bahkan ada bahasa, kami aja dapetin ini dari Pak Roso ini. Kata Pak Roso diajarin oleh muallim waktu pertama kali qadha 25 tahun yang lalu itu, ya Allah, saya janji saya mau bayar utang-utang saya mengkau. Jangan cabut dulu nyawa saya sebelum lunas. Itu pertama bahasanya. Begitu. Jadi qadha dohor, asar, maghrib, bisa subuh. Jadi untuk apa ini kalimat sampai diajarkan kayak begitu? Andai ternyata kita di akhirat belum lunas, loh masih banyak merahnya ini. Sedang pertama kali yang bakal ditegur sama Allah sholat, maka bisalah kita jawab, ya Allah kan saya udah janji mau saya bayar, ngapa dicabut dulu sebelum lunas? Biar diampuni sama Allah begitu. Biar diampuni sama Allah, biar kita terus saja jalan, karena umur nggak tahu. Tapi kata para Rasul, alhamdulillah sudah 25 tahun ini saya lunas, kan lumayan. Saat itu beliau waktu saya ketemu umurnya udah 65 waktu itu. Ya udah cukup senja dengan umur yang panjang meninggalnya para Rasul. Sampai guru kita meninggal 2006, beliau masih hidup dan masih suka ketemu kalau saya ngisi tabligh di daerah Kemayoran begitu. Artinya ini bagus. Tahapan yang ditanya itu semuanya adalah tahapan mulia untuk menuju Allah. Kalau kita pengen betul-betul dekat dengan Allah, itu jalanin saja kayak begitu, dan itu adalah cara yang paling ringannya. Demikian wallahu a'lam.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami'a amalina wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ayo.